Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhra, mahasiswi Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Negeri Sultanah Naharasiyah, Losmawe. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi penelitian bahasa yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa Indonesia. Simak videonya hingga selesai. Penelitian linguistik adalah upaya ilmiah untuk memahami bahasa secara mendalam, objektif, dan terstruktur. Tujuannya jelas, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis sistem bahasa berdasarkan fakta. Objek kajiannya mencakup semua unit bahasa, mulai dari bunyi yang dihasilkan alat ucap, kata sebagai satuan yang bermakna, kalimat sebagai pikiran yang utuh, hingga makna yang disampaikan dan bagaimana semua ini digunakan dalam konteks sosial. Ini menunjukkan bahwa bahasa adalah fenomena ilmiah yang sangat kompleks. Bidang dan fokus kajian bahasa terdiri dari beberapa hal. Kita mulai dari yang unit terkecil, fonologi. Ini adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Fonologi terbagi dua, yaitu fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi diucapkan, dan fonemik yang mengkaji bunyi sebagai pembeda makna. Selanjutnya kita naik ke tingkat morfologi, yaitu ilmu tentang bentuk dan pembentukan kata. Unit dasarnya adalah morfem, yaitu satuan bahasa terkecil yang bermakna. Pembentukan kata dilakukan melalui afiksasi atau imbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi, yaitu penggabungan. Setelah kata terbentuk, sintaksis akan mengaturnya menjadi frasa, klausa, dan akhirnya menjadi kalimat yang utuh. Kita beralih ke makna. Semantik mengkaji makna dasar baik makna leksikal yang ada di kamus maupun makna denotatif dan konotatif. Namun, makna seringkali bergantung pada konteks. Disinilah pragmatik berperan. Pragmatik berfokus pada makna dalam konteks, termasuk memahami maksud tersembunyi dan asumsi penutur. Terakhir ada sosiolinguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Misalnya, bagaimana gender atau status sosial mempengaruhi variasi bahasa yang kita gunakan, dan analisis wacana yang mengkaji bahasa di atas level kalimat, menganalisis koherensi teks dan mengungkapkan ideologi sosial di baliknya. Memilih metode yang tepat sangat krusial. Metode deskriptif adalah yang paling umum, bertujuan hanya menggambarkan fakta bahasa apa adanya tanpa perlakuan. Cocok untuk kajian fonologi, morfologi, hingga sosiolinguistik. Sebaliknya, metode eksperimental digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat dengan memberikan perlakuan, misalnya menguji pengaruh metode mengajar baru terhadap kemampuan siswa. Dua metode penting lainnya adalah historis komparatif yang membandingkan dua bahasa atau lebih untuk melacak asal-usul dan kekerabatan, dan yang modern, korpus linguistik yang menganalisis data teks digital dalam jumlah besar dengan bantuan software untuk menemukan pola bahasa secara statistik dan kuantitatif. Untuk mendapatkan data, kita bisa menggunakan beberapa teknik seperti observasi ujaran di lapangan, rekapan percakapan yang diubah menjadi transkripsi, teks bahasa untuk mengukur kompetensi, angket untuk mengumpulkan data sikap dan persepsi, atau studi dokumen untuk menganalisis data tertulis. Semua temuan tersebut kemudian kita tuangkan dalam laporan ilmiah yang sistematis. Struktur utamanya meliputi pendahuluan yang berisi latar belakang dan masalah, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan yang berisi analisis data mendalam, dan diakhiri dengan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Jadi, penelitian bahasa harus didasarkan pada pemahaman kuat tentang hakikat linguistik, mulai dari fonologi hingga pragmatik, atau harus didukung oleh metode yang tepat, apakah itu metode deskriptif, eksperimental, atau komparatif. Dengan landasan yang kuat ini, penelitian kita akan valid dan memberikan kontribusi nyata. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.